Nami kula sedames petani cabai rawit Windorejo. Kula pengen gantos pupuk organik, pupuk opsida. Perkenalkan, saya Wahyudria Wulandari, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan melalui pendekatan individu tentang penggunaan biosaka sebagai elisitor tanaman. Jadi biosaka itu merupakan elisitor tanaman yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai dan mencegah timbulnya atau serangan hama dan penyakit pada tanaman itu sendiri. Jadi elisitor itu bukan pupuk atau pestisida, tapi adalah ramuan yang mampu mengaktifkan sel dalam tumbuhan. Kan di dalam tumbuhan itu ada sel pertumbuhan sendiri. Jadi elisitor itu memberi sinyal kepada sel tersebut untuk dapat bekerja lebih aktif sehingga pertumbuhannya akan lebih optimal. Kegunaan biosaka itu apa? Jadi kegunaan biosaka itu adalah cairan atau ramuan yang nanti bisa disiramkan ke tanaman. Kalau setelah itu biosaka kan di sini sifatnya organik, jadi tidak bisa langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau disiramkan secara rutin di setiap fase tanaman, itu nanti tanaman akan lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Selain itu, pertumbuhan tanaman juga akan lebih optimal. Jadi biosaka itu bisa dibuat dari bahan-bahan seperti rumput-rumputan liar maupun tanaman hijau dalam keadaan sehat dan tidak terserang penyakit. Misalnya dari daun beluntas, daun pepaya, rumput dadadotan, rumput meniran, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau menggunakan lebih dari 5 jenis rumput itu hasilnya akan lebih optimal. Sedangkan cara atau proses pembuatannya itu hanya mencampurkan air dengan rumput-rumputan tersebut, kemudian diremas hingga mengeluarkan sari dan airnya berubah warna menjadi warna hijau kecoklatan. Sukete apa kudu kuwi mboten kena liyane? Rumputnya itu terserah, yang penting itu syaratnya yang pertama berwarna hijau dalam keadaan sehat atau tidak ada serangan penyakit maupun hama, tidak ada bercak-bercak, tidak diserang ulat, pokoknya dalam keadaan sehat dan tumbuh optimal. Selanjutnya untuk pengaplikasian biosaka ini bisa diaplikasikan dalam setiap fase penanaman. Misalnya setelah tanam beberapa hari setelah tanam itu bisa diaplikasikan dengan dosisnya 1 liter biosaka dicampur 10 liter air, kemudian disiramkan pada tanaman. Jadi di sini kita menggunakan beberapa jenis daun-daunan, daun hijau, dan dipastikan daunnya itu dalam keadaan sehat dan juga tidak terserang hama atau penyakit. Nek sing bolong-bolong piye, Mbak? Nah, kalau daunnya yang ini kan sudah terserang oleh hama, jadi harus dibuang dan dipisahkan. Jadi sebelum membuat itu harus dipilih dulu daunnya yang benar-benar sehat agar ramuannya nanti bisa optimal. Bahan-bahannya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air atau sedikit. Semua. Iya. Kemudian Nah, selain itu daun yang digunakan itu tidak boleh daun yang berlendir karena nanti akan mengurangi keefektifan biosakanya. Ini diremas-remas sampai kurang lebih 15 atau 20 menit hingga airnya berubah warna menjadi hijau kecoklatan. Seperti ini adalah biosaka yang telah berhasil dibuat. Nah, biosaka ini tidak perlu fermentasi, jadi bisa langsung diaplikasikan ke tanaman dengan campuran 1 liter biosaka untuk 10 liter air. Kemudian disiramkan pada tanaman, bisa tanaman cabai rawit atau tanaman yang lain. Nantinya biosaka ini kalau tidak disiramkan secara rutin bisa memberikan efek atau pengaruh yang baik bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri.